Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Edisi kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan konten kami beberapa hari yang lalu, yakni penjelasan Habib Muhammad Rizik Syihab terkait dengan kitab Manhajul Istiqomah, yang beliau katakan betapa hebatnya Habib Utsman bin Yahya. Sekilas informasi, Habib Utsman bin Yahya merupakan mertua dari Habib Rizik, kakek mertua Habib Rizik ya. Untuk lebih jelasnya, edisi yang kemarin coba kita simak sekilas. Habib Utsman itu lurus, beliau sufi, beliau tasawuf, tapi betul-betul sejalan dengan ajaran syariat ya ikhwan. Oh, luar biasa dahsyat. Maka itu kalau antum baca kitab Habib Utsman yang berjudul Manhajul Istiqomah, saudara, di situ Habib Utsman menyerang habis-habisan segala bentuk praktek syirik dan mistik yang ada di kita punya negeri. Jadi sebelum orang-orang lain teriak-teriak bid'ah, teriak mistik, teriak khurafat, saudara, itu semua diluruskan akidah-akidah semacam itu oleh Habib Utsman bin Yahya lewat kitab Manhajul Istiqomah. Nah, jadi Habib Utsman ini luar biasa. Nah, dari keterangan itu aslinya kami ingin menyampaikan kepada sejumlah penanya. Ada yang mengatakan mendapat informasi bahwa kitab itu diragukan sebagai karya dari Habib Utsman bin Yahya. Maka saya tegaskan di kanal ini bahwa benar kitab itu tulisan dari Habib Utsman bin Yahya sebagaimana tertera dalam kitabnya ini sendiri ya, di belakang sini. Kemudian juga pernyataan dari cucu mantu beliau, yakni Habib Rizik Syihab, dan seorang yang mengaku sebagai cucu Habib Utsman yang juga pernah kami kupas di sini. Intinya di sana biar jelas informasinya, karena kemungkinan dari sebagian pemirsa ada yang hanya menonton ke belakangan, ada yang dari awal. Jika yang menonton dari awal saya yakin sudah paham, tetapi kalau yang belakangan jadi rancu, maka pada edisi kali ini saya jelaskan seperti itu kronologinya. Sekali lagi saya perlihatkan kepada Anda, inilah kitabnya Manhajul Istiqomah fi Dini Bisalamah, yang apabila menurut Habib Rizik Syihab isinya sangat luar biasa, beliau anti bid'ah dan segala macamnya. Benar, di sini dijelaskan macam-macam bid'ah ya. Di sini dijelaskan macam-macam bid'ah, mulai dari sesajen, ancak, cara hari baik, hari buruk untuk pengantenan dan segala macamnya yang berkenaan dengan tradisi yang ada di Nusantara. Dan yang menjadi bahasan atau poin atau bahkan menjadi polemik itu adalah penilaian beliau terhadap orang yang masuk thariqah Naqsabandiyah khususnya, yang pada masa itu disebut sebagai perbuatan ghurur. Dan lebih fatal lagi ketika beliau mengatakan bahwa perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana terjadi di Cilegon, Banten dan Bekasi ini yang kemudian menghangat. Karena apa yang terjadi di Cilegon itu adalah perjuangan para ulama yang mayoritas adalah ulama-ulama thariqah yang dimotori atau dimotivasi oleh Syekh Abdul Karim, seorang mursyid thariqah yang pada saat itu beliau sudah ada di Mekah. Dan bagi Anda yang sudah menyaksikan tentu sudah paham ya. Bagi Anda yang belum, mohon ditonton biar tidak rancu. Dan sebagai ilustrasi seperti apa penyampaian dari Habib Utsman bin Yahya dalam kitabnya ini, hukum menurut beliau terkait dengan geger Cilegon. Dan demikian pula sangka setengah daripada orang yang jahil pada bab al-jihad, bahwa ia sangka kumpulan bikin rusuh negeri itulah perang Sabil yang tersebut di bab al-jihad. Maka inilah gurur yang amat besar, lagi amat banyak daruratnya pada orang-orang. Adapun itu bab al-jihad dan rukun-rukun dan syarat-syaratnya seperti lain-lain bab perkara agama, yaitu yang dinamakan min babi khitabil wad'i, yakni daripada hukum syara yang terhantar dengan sebab atau syarat. Adapun suatu pekerjaan syara yang kurang syaratnya atau tiada syaratnya atau kurang rukunnya, maka yaitu dinamakan batil lagi fasad.
tiada harus dikerjakannya, yaitu karena ketiadaan rukun-rukun dan syarat-syarat jihad, maka tiada harus dikerjakannya sebab ia batil. Bermula dalilnya dari kitab Zubat, wal batilul fasidu lis sahihidid wa huwallazi ba'da syurutihi fukit. Artinya, bermula yang dikata batil dan fasid, yaitulah lelawanan yang sahih, yaitu kurang setengah daripada syarat-syaratnya adanya. Maka dari ini diketahui bahwa perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten dan yang dahulu di Bekasi, sekalian itu batil, bukannya jihad, sebab tiada syarat-syaratnya, malahan perbuatan begitu rupa melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak darurat pada orang-orang, sebagai yang telah jadi dahulu di negeri Jeddah. Maka dihukum oleh Raja Islam dengan segala hukuman atas orang-orang yang bikin rusuh negeri itu. Pula diketahui bahwa itu perbuatan begitu rupa melanggar syarak dan juga membusukkan nama agama jika dikata bahwa agama yang perintah bikin begitu. Dan tiap orang-orang yang seperti di dalam perkara bab al-jihad, tentu ia tahu bahwa itu perbuatan yang tersebut itu bukannya jihad, hanya itu perbuatan menjatuhkan kecelakaan atas diri dan atas orang-orang. Nah, saudara-saudaraku sekalian, bagi Anda yang hanya menyimak isi kitab ini tadi, mungkin bingung, apa sih yang dimaksud bikin rusuh negeri sebagaimana yang jadi di Cilegon? Nah, itu Anda bisa melihat dalam buku Profesor Dr. Sartono Kartodirjo, dalam buku yang sangat tebal, buku penelitian. Nah, di situ jelas bagaimana upaya dari masyarakat Banten atau Cilegon khususnya yang ingin membebaskan diri dari kungkungan penjajah Belanda, yang peristiwa itu berlanjut dari tahun ke tahun dan penuh juga dengan musibah. Selain musibah alam, musibah juga yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda, terutama pemerintahan setempat di sana, sehingga mereka melakukan pemberontakan menurut istilah penjajah, pemerintah kolonial ya. Dan perjuangan para ulama thariqah itulah yang oleh Habib Utsman bin Yahya disebut sebagai perbuatan memburukkan nama agama dan sebagainya, yang mana semua itu ditulis, dikutip di berbagai sumber buku, baik buku penelitian, buku yang sekunder, termasuk buku-buku primer. Maka itulah penting untuk disampaikan agar kita semua sebagai generasi bangsa mengetahui berbagai hal yang terjadi di masa lalu, sehingga tidak hanya sekedar mendengar sekilas lalu dipercaya begitu saja, kemudian ketika ada orang menjelaskan dianggap salah dan dianggap anti. Objektivitas dan kecerdasan pikir serta kecerdasan rasa sangat dibutuhkan dalam menelaah berbagai hal. Mohon maaf bukan menggurui, dan mohon maaf juga jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.